Welcome to Awang Family YouTube channel. Jangan lupa untuk di like dan subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di Awang Family YouTube channel. Teman-teman, di Awang Family YouTube channel ini, buat teman-teman yang belum subscribe dan juga like dan juga bunyiin loncengnya, silahkan dilakukan itu semua. Kenapa? Karena teman-teman bakal mendapatkan informasi terbaru dan terkini terkait Awang Family YouTube channel. Nah, Awang Family YouTube channel ini teman-teman tidak hanya kita fokus daily activity-nya Mr. Awang Stage and Family aja teman-teman ya, tapi dalam konten yang akan diberikan kepada teman-teman itu juga ada konten yang berbau tentang edukasi, terus tentang bisnis, terus juga tentang love, dan pastinya tentunya juga tentang aktivitasnya Mr. Awang and Family ya. Tapi pada kesempatan kali ini teman-teman, saya bakal berbagi informasi terkait apa yo? Terkait public speaking teman-teman ya. Nah teman-teman, alhamdulillah saya pribadi diberi kesempatan sama Allah untuk mempelajari detail tentang public speaking. Jadi saya baca beberapa banyak buku, cuman pada hari ini saya cuman bawa 2 buku aja teman-teman. Padahal buku tentang public speaking itu banyak banget teman-teman. Yang pertama, ini buat pemula ya, saya direkomendasiin buku dari Bang Oki Hojanto ya. Ini bukunya tentang public speaking mastery. Ini bagus banget buat teman-teman yang mengawali, yang mau belajar tentang public speaking. Ini rekomendasi banget sih. Ini saya beli teman-teman. Nah, bisa dilihat. Oke. Mr. Awang Stage 21 Januari 2015. Jadi bukunya udah kayak gini teman-teman. Udah 5 tahun yang lalu. Nah, kalau ini waktu saya masih di pondok ya. Ini bukunya tentang menjadi pembicara handal. Ini banyak banget bukunya, udah lihat no ya. Udah sampai kena air, pernah hujanan juga. Jadi kita akan review dari 2 buku ini. Jadi dari 2 buku ini yang saya coba pelajari, saya coba sharing sama teman-teman tentang public speaking. Oh ya, sebelum ngobrol tentang public speaking, ini dia review kegiatan-kegiatan public speakingnya Mr. Awang Stage. Mau lihat? Check it out. Oke, teman-teman, ini pertama kali saya ngisi acara seminar di Universitas Islam Syekh Yusuf. Lihatnya masih kurus banget, masih gugup banget, tahun 2014. Tapi pesertanya langsung 800 peserta. Berarti 1.600 mata memandang teman-teman. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Nah, kalau ini ketika saya mengisi acara di Hotel Permata Tangerang, ya ini rata-rata pesertanya adalah pendidik karena mereka ingin menjadi seorang pengusaha bimbel. Akhirnya di sini saya bakal sharing sama teman-teman yang datang untuk bagaimana menjadi seorang pengusaha bimbingan belajar. Nah, kalau ini kalau nggak salah di tahun 2016 atau 17 ya, saya mengisi acara ini, pesertanya banyak banget dan alhamdulillah acara juga berjalan dengan lancar dan sukses. Nah, ini yang terbaru. Mau lihat? Check it out. Kenalan dulu boleh nggak sih? Boleh ya? Oke, next coba. Duh, nggak kelihatan. Oke, jadi cewek-cewek ya. Nah, berikut sertifikat-sertifikat yang saya pajang di kantor saya. Nah, ini ada dari beberapa lembaga-lembaga yang mengundang kami atau mengundang saya di kegiatan-kegiatan mereka. Dan juga ada plakat-plakat juga loh, teman-teman. Alhamdulillah, ini menjadi kenang-kenangan buat saya pribadi dan keluarga. Ya, terima kasih banyak semuanya. Sekarang kita lanjut ya. Baiklah teman-teman semua, now let's talk about public speaking ya. Jadi untuk poin pertama, mengapa kita harus menguasai tentang public speaking? Kenapa harus? Nah teman-teman, banyak banget
orang-orang di sana atau di luar sana ataupun kita semua teman-teman berpikir public speaking itu memang pentingnya apa gitu. Kenapa saya harus menguasai public speaking gitu. Nah teman-teman, percaya atau enggak, dengan skill public speaking yang baik, teman-teman bisa mengubah cara pandang orang. Teman-teman bisa menginformasikan dengan baik apa yang teman-teman inginkan kepada pihak kedua. Dengan public speaking yang baik, teman-teman bisa menguasai atau bisa memberikan informasi yang baik dan bisa mengubah apa yang teman-teman mau, apa yang teman-teman tidak harapkan menjadi teman-teman harapkan. Ya. Dan juga public speaking itu bisa banget teman-teman memperbaiki hubungan teman-teman antar, yang pertama pasangan, yang kedua relasi bisnis, yang ketiga karyawan teman-teman kalau misalkan teman-teman punya usaha, yang keempat partner bisnis teman-teman, yang kelima kalau teman-teman dunia kerja atasan teman-teman, ya kan, yang ketiga, yang selanjutnya misalkan teman-teman sebagai manajer atau direktur, teman-teman bisa memberikan informasi yang baik, tersampaikan juga dengan baik kepada bawahan teman-teman. And banyak sekali manfaat-manfaat yang kita dapatkan dari ilmu public speaking. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya mau sharing teman-teman terkait buku yang udah pernah saya baca tadi, ya kan? Bukan saya baca tadi, ini dari tahun 2015, ini dari zaman saya masih sekolah teman-teman, waktu SMA di Pondok Pesantren Darul Kolam, ya. Kalau ini dari Ongki Johanto, ini edisi revisinya saya beli tahun 2015. Kalau ini menjadi pembicara yang handal, ya. Menjadi pembicara andal, ini dari Yusuf Al-Uqsori. Ya, jadi saya review dua buku ini. Oke teman-teman, lanjut. Back to the topic. Jadi gini teman-teman, banyak banget dari kita, ya. Kenapa kita tidak berani berbicara? Karena kita tidak memiliki bahan yang akan kita bicarakan, ya. Bener ya. Jadi contoh nih teman-teman, kita nggak terlalu suka politik, tapi kita ternyata pada kala itu kita terjun ataupun kita berada di komunitas orang-orang yang berbicara tentang politik. And then pasti kita diam aja dan menjadi pendengar setia. Why teman-teman? Kenapa kita nggak berani berbicara? Kenapa kita takut berbicara? Karena kita tidak memiliki bahan untuk berbicara. Betul ya teman-teman? Biasanya orang takut untuk berbicara karena nggak punya bahan teman-teman, ataupun tidak menguasai bahan. Oleh karena itu teman-teman, supaya teman-teman berani bicara, berarti teman-teman harus menguasai dulu materinya, ya. Jadi kuasai dulu materinya, sampaikan. Dan oleh karena itu kita harus banyak-banyak baca teman-teman. Banyak banget orang tidak berani berbicara karena tidak memiliki bahan untuk berbicara, ya. Kalau udah punya bahan pasti bisa. Simpelnya apa? Contoh, teman-teman coba berbicara tentang pengalaman teman-teman, itu pasti gampang banget, itu pasti mudah banget, ya. Simpelnya ngomongin masa pengalaman. Lu tau gak guys, kemarin gue bla 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 bla. Tau gak Jem, kemarin bla 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 anak gue bla 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 bla, ya kan? Ya, jadi banyak banget kita berani berbicara karena kita sudah punya bahan dan kita menguasai bahan itu, ya. Jadi intinya kalau teman-teman ingin melatih terus public speaking, teman-teman banyak baca, banyak mendengar informasi, biar di beberapa kegiatan teman-teman bisa melatih cara bicara teman-teman, ya. Jadi yang pertama, kita harus memiliki bahan. Yang kedua teman-teman, untuk melatih public speaking kita itu dimulai dengan bercerita dengan teman-teman. Ini poin kedua, dimulai dari bercerita dengan teman-teman. Untuk melatih kita untuk berani berbicara di depan umum, jadi tahapan awalnya adalah kita coba berani berbicara kepada teman-teman kita. Pasti
di antara kita ada aja kan orang yang pendiam, ya kan? Teman-teman, di satu kelompok teman-teman yang paling pendiam nih. Nah, gimana caranya kita coba menjadi orang yang produktif? Kita menjadi orang yang bisa dipercaya sama orang. Ya, karena salah satunya adalah dengan skill public speaking. Nah, untuk melatih kita untuk berani berbicara di depan umum, teman-teman, adalah dengan dimulai dengan bercerita dengan teman. Ya, jadi cerita aja tentang pengalaman teman-teman. Kalau enggak, simpelnya kalau teman-teman, kalau udah kita cerita pengalaman nih, yang pertama kan udah terbiasa gitu. Tahu nggak, tadi gue nonton film ini, tahu ternyata filmnya seru ya, bla 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 gitu. Nah, pas kita mulai berbicara sama teman, coba teman-teman belajar. Ini ada beberapa kriteria ya dari buku yang saya baca ini, menjadi pembicara andal sama yang public speaking tadi. Gimana caranya kita itu atraktif dalam menyampaikan informasinya gitu. Jadi walaupun ngomong sama temen, coba teman-teman coba gunakan namanya eye contact ya. Jadi jangan sampai kita cerita tapi mata kita ke bawah. Itu menunjukkan kita tidak pede, tidak percaya diri, tidak confident ya teman-teman. Jadi eye contact itu wajib. Apalagi kalau teman-teman ketemu klien bisnis gitu kan, partner bisnis, teman-teman ketemu sama atasan dan juga sama siapapun, kita coba memberikan eye contact ya. Jadi matanya kita coba pandangi matanya. Jadi bukan mandangnya juga biasa aja ya. Jangan mentang-mentang atasan kita cantik, no, ntar maksiat jatuhnya ya. Jadi eye contact sewajarnya ya. Terus juga yang kedua, selain eye contact, yang perlu kita pelajari bersama adalah tentang body language ya. Bagaimana cara kita bicara. Nah, teman-teman, kalau dari tadi teman-teman lihatin cara saya berbicara, itu pasti tangannya nggak mau diam, ya kan? Biasanya dengan gaya bicara yang bukan terlalu atraktif ya, dengan gaya bicara yang enak dipandang sesuai dengan penyampaiannya, itu tuh orang lebih enak menerimanya teman-teman, dibandingkan kita bicara aja dan flat gitu, bicara dengan gaya yang tegak mana gini ya, orang bosan teman-teman. Tapi kalau dengan gaya bicara yang kita coba kembangkan dengan body language-nya, nah biasanya tuh orang lebih enak dan suka ngobrol, bisa dibilang nggak bosan walaupun udah 15 menit kita bicara, 10-15 menit orang tuh nggak bete teman-teman. Gara-gara apa? Gara-gara kita juga menggunakan body language gitu, body language ya teman-teman, cukup dimengerti. Oke, yang ketiga teman-teman, lalu dimulai untuk berbicara dalam ruang lingkup kelompok kecil. Jadi buat teman-teman yang sudah melatih kapasitas teman-teman untuk berbicara sama teman nih ya teman-teman, ya kan? Jadi kalau kita biasanya berbicara dengan 2 orang saja ataupun 1 lawan 1 gitu kan. Nanti coba teman-teman berusaha untuk berlatih mental teman-teman untuk berbicara di ruang lingkup kelompok kecil. Contoh yang cuma 3 orang atau 4 orang. Ada teman, misalkan teman ngaji, pengajian, ataupun teman-teman main futsal, ataupun teman-teman yang kumpulan relasi bisnis yang cuma 3 orang atau 4 orang. Jadi silakan teman-teman kalau teman-teman ingin menguasai teknik public speaking ataupun cara public speaking ya teman-teman, mulai teman-teman latih skill public speaking teman-teman. Itu yang tadinya ngomong cuman 1 orang, 1 lawan 1, itu mulai ke kelompok kecil teman-teman. Selanjutnya coba mulai di skala besar yang 10-20 orang. Selanjutnya mulai skala yang lebih besar lagi ya. Itu teman-teman untuk tips and triknya. Jadi yang pertama memiliki bahan berbicara, yang kedua dimulai dengan bercerita dengan teman ya, dengan cara-cara yang menarik, dengan penyampaian yang menarik ya. Yang ketiga lalu dimulai untuk bercerita dalam ruang lingkup skala kecil ya, atau kelompok kecil. Yang keempat baru kelompok yang lebih besar. Yang kelima baru mulai di depan umum. Oke, semoga bermanfaat.